云梦阁战功显赫，天狼殿便抓住时机，眼下要尽快将粮草送到龙陨城。不成，走！等下，这到底是谁？人呢？Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 19 dan 20 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han dan teman-temannya yang kembali melanjutkan perjalanan mengantar bahan makanan. Karena hari sudah hampir gelap, Zuoyi mengajak teman-temannya untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Jiang Lang tampak meminta traktir kepada Zuoyi sebuah arak osmanthus yang ada di penginapan. Tak lama kemudian pelayan penginapan mengantar arak osmanthus yang dipesan oleh Zuoyi. Ketika Jiang Lang sedang berebut minum arak dengan Tian Yu, pelayan penginapan malah menggoda Jiang Han yang menurutnya sangatlah tampan. Di satu sisi Zuoyi marah kepada si pelayan karena makanan yang mereka pesan sampai saat ini belum diantar. Digodanya Jiang Han membuat Jiang Lang merasa iri karena selama perjalanan Jiang Han sudah 2 kali digoda oleh 2 orang wanita yang berbeda. Jiang Han di sini malah menuturkan kalau wanita yang menyerang mereka di lembah Yoru sebenarnya mengincar bahan makanan yang sedang mereka bawa. Namun Jiang Han merasa heran kenapa wanita itu bisa mengetahui kalau bahan makanan akan melintasi lembah Yoru, padahal pengiriman makanan ini merupakan rahasia pavilion Yunmeng. Mereka berempat akhirnya mulai sadar sepertinya ada orang dalam yang sudah membocorkan informasi. Perhatian tertuju kepada Han Jinmao dan Ketua Balai Han karena mereka berdualah yang selalu mencari masalah. Jiang Han pun membuat asumsi kalau Han Jinmao pasti sudah mencari bantuan dari luar untuk menggulingkan posisi Ketua Pavilion Yunmeng. Bantuan yang didapat oleh Han Jinmao pasti berasal dari musuh bebuyutan Pavilion Yunmeng yaitu Aula Tianlang. Ternyata 2 tahun lalu Pavilion Yunmeng dan Aula Tianlang pernah bersaing menghentikan serangan monster karena Pavilion Yunmeng mendapatkan prestasi cemerlang, jadi penguasa wilayah memberikan hadiah berupa tambang Longyan. Kerjasama yang terjadi antara keluarga Han dan Aula Tianlang pasti karena Aula Tianlang menginginkan tambang Longyan. Untuk itulah mereka harus menangkap Zuoyi yang akan digunakan sebagai sandera agar Ketua Pavilion Yunmeng mau menyerahkan tambang tersebut. 云梦阁的仇家，云梦阁战功显赫，天狼殿便抓住时机，眼下要尽快将粮草送到龙陨城。 Tiba-tiba saja pelayan penginapan memberikan apresiasi karena ternyata Jiang Han begitu cerdas memahami situasi. Ternyata pelayan penginapan adalah Tianxin yang sudah menyamar dan mempersiapkan jebakan untuk menangkap Jiang Han. Jiang Han pun langsung menghilang karena terkena formasi yang dibuat oleh Tuan Muda Jin. Sementara itu pertarungan terjadi antara Zuoyi melawan 2 orang pengawal Tuan Muda Jin yang berada di ranah Mountain NC. Karena perbedaan ranah mereka terlalu jauh, Zuoyi dan teman-temannya tidak mampu berbuat banyak di hadapan Tianxin. Sementara itu Jiang Han sedang berada di dalam ruangan yang merupakan formasi buatan dari Tuan Muda Jin. Karena mata surgawi tidak bisa melihat celah dari formasi ini, maka Jiang Han memastikan kalau mata formasi terhubung langsung dengan penggunanya. Selama bisa membunuh si pembuat formasi, maka Jiang Han yakin bisa keluar dengan selamat. Tuan Muda Jin kemudian muncul untuk melakukan serangan kepada Jiang Han. Dia juga berniat membalaskan dendam pengawal wanitanya yang sudah dibunuh oleh King Jiang Han.
Pertarungan sengit pun terjadi antara Jiang Han melawan Tuan Muda Jin. Siapa yang menyangka kalau Jiang Han berhasil mengalahkan Tuan Muda Jin menggunakan kekuatan magis barunya. Kekuatan magis ini tidak bisa ditahan oleh Tuan Muda Jin karena bersifat menyerang jiwa. Terkaparnya Tuan Muda Jin membuat Jiang Han berhasil keluar dari dalam formasi. Di saat yang sama Zuoyi terlihat tidak berdaya mendapatkan cekikan dari Tianxin. Jiang Han sebenarnya bisa saja kabur, namun dia tidak akan meninggalkan teman-temannya begitu saja. Dengan mode iblis, Bang MC berusaha melawan dua orang praktisi ranah Mountain NC. Kombinasi serangan yang digunakan oleh Jiang Han akhirnya berhasil menyelamatkan Zuoyi. Situasi ini membuat Tian Yu segera meminta Jiang Han untuk pergi karena dia tidak punya kesempatan menang melawan 3 orang kultivator ranah Mountain NC. Tidak butuh waktu lama, Tianxin dan 2 orang pengawalnya berhasil membuat Jiang Han terluka parah. Jiang Han juga gagal untuk menggunakan kekuatan magisnya karena dia kehilangan banyak energi spiritual. Akhirnya Tian Yu menggunakan kekuatan dari tungku binatang langit untuk menyelamatkan nyawa dari Jiang Han. Sekejap Jiang Han pun langsung menghilang dari hadapan Tianxin. Di dalam ruangan tungku binatang langit, Jiang Han tampak terluka cukup parah. Tian Yu tampak bersedih karena nadi dan detak jantung Jiang Han sangat lemah sekarang ini. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Tian Yu menggunakan kemampuan spesialnya untuk menyelamatkan nyawa dari Jiang Han. Setelah beberapa saat, akhirnya Jiang Han berhasil sehat kembali karena bantuan yang diberikan oleh Tian Yu. Tian Yu di sini tampak marah-marah kepada Bang MC. Jika bukan karena bantuan darinya, Jiang Han pasti sudah tidak bisa terselamatkan. Jiang Han sendiri mengakui kalau dia sudah ceroboh melawan 3 orang kultivator ranah Mountain NC sendirian. Namun Jiang Han juga tidak punya pilihan lain karena Zuoyi dan rekan-rekannya sedang berada dalam bahaya. Untuk sekarang hal yang terpenting adalah menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Karena tidak ingin gegabah, Jiang Han berencana menaikkan ranah terlebih dahulu, barulah ia pergi menyelamatkan teman-temannya yang disandra oleh Aula Tianlang. Bang MC yakin kalau Aula Tianlang tidak akan membunuh Zuoyi sekarang karena mereka butuh Zuoyi sebagai sandra agar ketua Pavilion Yun Meng mau menyerahkan tambang Long Yun. Tian Yu sendiri berencana mengajak Jiang Han ke sebuah tempat yang menjadi sarang monster besar. Ternyata Tian Yu mengajak Jiang Han untuk pulang ke kediaman keluarga Jiang karena Tian Yu mengetahui ayah dan ibu Jiang Han pernah memelihara seekor monster. Tian Yu memberitahukan semenjak kepergian ibu dan ayah Jiang Han, aura monster tersebut semakin memudar yang membuat Tian Yu tidak bisa merasakan jejaknya sama sekali. Mendengar penjelasan Tian Yu membuat Jiang Han sadar kalau Tian Yu tahu banyak tentang kedua orang tuanya. Bang MC pun meminta Tian Yu untuk jujur sebenarnya apa yang sedang disembunyikan oleh Tian Yu selama ini kepada Jiang Han. Meskipun sudah mendapatkan pertanyaan serius, Tian Yu tetap tidak menjawab informasi apa yang dia ketahui tentang nasib kedua orang tua dari Bang MC. Akhirnya Jiang Han pun tidak memaksa Tian Yu karena mereka sedang terburu-buru kembali ke kediaman keluarga Jiang. Sementara itu di Aula Tianlang, 2 orang pengawal memberikan informasi kepada Tianxin kalau mereka sudah mengetahui apa yang membawa Jiang Han pergi kemarin. Sepasang mata perunggu yang membawa Jiang Han pergi merupakan tungku binatang langit. Mendengar penjelasan ini membuat Tianxin semakin sumringah karena ternyata orang yang begitu dia kagumi mempunyai harta yang sangat berharga seperti itu.
Di saat yang sama di kediaman keluarga Jiang, tetua pertama memberitahukan bahwa keluarga Jiang tidak pernah memelihara monster seperti yang dikatakan oleh Tian Yu. Tapi ada satu hewan kecil yang dipelihara oleh ibu Jiang Han, yaitu seekor kecebong. Tetua pertama memberitahukan kalau ibu Jiang Han selalu membawa kecebong ini, dan ketika masuk ke dalam keluarga Jiang, si kecebong selalu diserahkan kepada tetua pertama. Karena kecebong ini merupakan hewan peliharaan dari ibu Jiang Han, maka tetua pertama menyerahkannya kepada Bang MC untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa saat kemudian Jiang Han dan Tian Yu sudah membawa kecebong ke sebuah hutan bambu. Ketika Jiang Han hendak menyentuh si kecebong, tiba-tiba saja si kecebong malah menggigit tangan Jiang Han hingga berdarah. Kecebong ini pun langsung meminum satu tetes darah yang dia dapatkan dari jari telunjuk Jiang Han. Siapa yang menyangka setelah meminum darah Bang MC, mangkuk tempat hidup si kecebong langsung meledak. Situasi ini pun membuat Tian Yu merasa putus asa karena sepertinya kecebong tersebut bukanlah monster yang mereka cari. Di saat yang sama Jiang Han masih mengamati si kecebong kecil karena dia membuat asumsi ibunya tidak mungkin memelihara hewan tanpa alasan. Benar saja tak lama kemudian muncul monster singa yang sangat kuat langsung memakan kecebong kecil peliharaan ibu Jiang Han. Akhirnya Jiang Han pun bisa paham kalau kecebong kecil ini hanyalah sebuah umpan untuk memancing monster singa keluar. Serangan demi serangan pun langsung dilakukan oleh Jiang Han untuk menangkap monster singa. Namun karena monster singa cukup kuat, dia mampu bertahan dari serangan tersebut. Tiba-tiba saja Tian Yu berhasil membuat monster singa menjadi jinak dan menjelaskan kalau monster singa ini bernama Suani yang merupakan hewan tunggangan ibu Jiang Han. Kemunculan Suani tentu saja membuat Jiang Han langsung bertanya tentang petunjuk kemanakah ibu dan ayahnya pergi selama ini. Suani pun langsung memberikan 2 buah barang kepada Jiang Han, yang mana 2 barang tersebut ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sebelum pergi. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.